Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, NIM 2305076065 dari kelas B angkatan 2023 pada tugas mata kuliah belajar pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau mereview kembali materi-materi yang telah disampaikan pada pertemuan pertama, di mana materi tersebut terkait belajar dan pembelajaran. Materi yang pertama adalah definisi belajar. Belajar adalah suatu tindakan atau kegiatan dari seseorang untuk memperoleh pengetahuan atau keilmuan, kepandaian dari tidak tahu menjadi tahu, serta mampu mengubah tingkah laku seseorang dalam berpikir, bersikap, maupun dalam bertindak dalam mengambil suatu keputusan. Adapun tahapan-tahapan dalam belajar di mana kita dituntut untuk bagaimana cara kita memperoleh informasi, kemudian kedua tahapan cara kita menyimpan informasi, dan yang ketiga adalah tahapan bagaimana cara kita pendekatan kembali informasi yang telah kita dapat, informasi yang telah kita peroleh, yang telah kita amati. Ya, materi ketiga yaitu ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu dari segi ciri belajar secara sadar, di mana setiap individu seminimalnya merasakan bahwa wawasannya itu telah bertambah dari yang tidak tahu tadi menjadi tahu. Jadi kita secara sadar, artinya secara kita menyadari bahwa apa yang telah tadi kita pelajari ternyata dapat menambah wawasan kita dari yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan secara fungsional. Contohnya seperti anak usia dini yang belum mengerti menulis, kita mengajarkan mereka untuk menulis. Secara tidak sadar mereka akan pelan-pelan dapat menulis. Dari yang pertamanya tidak bisa menulis, maka sering dilatih, akhirnya dia bisa menulis. Nah, itulah contoh dari perubahan dalam bentuk fungsional. Kemudian yang ketiga, perubahan belajar dalam sifat menetap, seperti contohnya saya memiliki bakat menyanyi, yang awalnya mungkin nyanyian saya atau suara saya dalam memainkan intonasi atau nada mungkin kurang bagus, sehingga saya dilatih oleh guru misalnya, sering dilatih. Kemudian saya bisa menjadi lebih meningkatkan lagi potensi tersebut, maka itulah salah satu contoh dari saya dalam proses belajar yang bersifat menetap. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang definisi pembelajaran, di mana pembelajaran adalah proses di mana seseorang atau kelompok memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman melalui pengalaman, studi atau instruksi, melalui proses interaksi antara peserta didik dan sumber belajarnya. Tujuan utama pembelajaran adalah untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru atau lebih dalam suatu subjek atau topik tertentu. Pembelajaran juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Selain itu, pembelajaran juga dapat membantu dan pengembangan pribadi, meningkatkan karir, dan pemenuhan kebutuhan pribadi dan profesional. Nah, selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran tuh apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu merupakan upaya sadar dan disengaja. Kemudian yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Kemudian yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran atau sebelum proses dilaksanakan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu pelaksanaan terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasil dari pembelajaran yang telah kita lakukan di hari tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembelajaran, yang pertama adalah dari faktor guru. Nah, faktor utama dalam pembelajaran itu terdapat pada guru. Bagaimana cara guru itu menyampaikan sebuah materi dalam bentuk perasaan yang contohnya
kurang menyenangkan ataupun dalam keadaan guru itu stres, emosi, maka penyampaian materi tersebut tidak akan dapat diserap dengan baik oleh peserta didiknya, karena peserta didiknya akan duluan merasa takut melihat gurunya di depan menjelaskan dalam keadaan marah, emosi. Kemudian faktor yang kedua dari siswa. Faktor kedua dari siswa yaitu kita melihat dari kondisi psikis dan kesehatan mental siswa yang akan kita ajarkan, bagaimana dalam kesehatan fisiknya, dia dalam keadaan baik atau sehat, kemudian dalam psikis dalam keadaan yang menyenangkan atau dalam keadaan yang normal. Ya, kemudian faktor ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan cukup mempengaruhi dalam proses pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran pasti kita membutuhkan lingkungan yang damai, yang tenang, jauh dari hal-hal yang berisik, jauh dari tempat-tempat yang mengundang kebisingan, mengundang perhatian siswa. Jadi faktor lingkungan inilah juga termasuk dalam faktor pembelajaran di sekolah. Ya, itu saja materi yang sempat saya sampaikan, materi yang sempat saya tangkap pada pembelajaran atau pertemuan pertama mata kuliah belajar pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga baru belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.